Salam berbahagia, Ibu dan Bapak Guru dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bersama saya, Miss Lia Aziz dari TK Nur Afifah Makassar, akan berbagi aksi nyata tentang pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengapa kurikulum perlu berubah, maka perlu kita ketahui apa itu kurikulum. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir keseluruhan pengalaman belajar murid. Kurikulum adalah sesuatu yang kompleks dan multidimensi, sehingga kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. Ralph Taylor dalam bukunya yang berjudul The Basic Principle of Curriculum, ada 4 komponen utama dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Secara umum, semua negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3, yaitu pertama, tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua, panduan pedagogik, dan yang ketiga, panduan asesmen. Komponen itulah yang dapat digunakan mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, sehingga kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantungnya pengembangan kurikulum. Selanjutnya, kita perlu mengetahui peran dan fungsi kurikulum itu sendiri. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional, sehingga kurikulum berperan sebagai pedoman dalam pembelajaran kita. Apakah fungsi kurikulum itu sendiri? Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Untuk itu, kurikulum nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dan sesuai zamannya. Menurut proyeksi pendidikan OECD di tahun 2030 mendatang bahwa kompetensi bukan hanya diarahkan pada kognitif, tetapi sikap, psikomotorik, dan value atau nilai. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna, bukan banyaknya materi, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah yang pertama untuk menyesuaikan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu adanya isu kekinian, yaitu perubahan iklim global, teknologi, digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus beradaptasi, dikembangkan sesuai konteks dan karakteristik murid, serta disesuaikan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pada modul Merdeka Belajar, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia
maupun sebagai anggota masyarakat. Olehnya itu, sebagai guru harus belajar untuk terus mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang termasuk generasi Z dan Alpha. Ada 3 pilar pendidikan dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid, yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah. Saat merancang kurikulum, kita harus menempatkan pertama kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid. Untuk saat ini, kurikulum yang dikembangkan adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kurikulum ini berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Apa yang menjadi ciri khas kurikulum merdeka? Yang pertama, fleksibilitas. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran atau topik yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kedua, interdisipliner. Kurikulum yang tidak terbatas pada disiplin ilmu tertentu, namun mengintegrasikan berbagai disiplin untuk pemahaman yang lebih holistik. Ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Keempat, penekanan pada keterampilan abad ke-21. Selain pengetahuan akademis, kurikulum menekankan pada pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan kreativitas. Yang kelima, pendekatan holistik, mengintegrasikan aspek kognitif, emosional, dan sosial dalam proses belajar mengajar. Adapun ciri-ciri kurikulum merdeka yaitu fokus pada materi esensial. Kurikulum merdeka berfokus pada materi esensial yang perlu dikuasai oleh peserta didik, sehingga mereka memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang kedua, pembelajaran yang fleksibel. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk memilih pendekatan pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pengembangan soft skills dan karakter. Kurikulum merdeka menekankan pentingnya pengembangan soft skills dan karakter peserta didik seperti berpikir kritis, kreativitas, kerjasama, dan komunikasi. Berikut contoh perubahan yang dilakukan dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum merdeka mendorong pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta didik dapat belajar melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memecahkan masalah nyata. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kurikulum merdeka menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana
kebutuhan dan minat peserta didik menjadi pertimbangan utama dalam proses pembelajaran. Sebagai kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu kurikulum merdeka diharapkan dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan karakter yang mereka butuhkan untuk sukses di masa depan. Kurikulum ini juga diharapkan dapat membantu peserta didik untuk menjadi pembelajar seumur hidup dan berkontribusi positif bagi masyarakat.